Selamat malam Pak Alex. Iya, Ya, boleh memberi sedikit pengalaman tentang Pak Alex? iya. Eh, Nama saya Alex. Saat ini saya pengusaha muda, tapi sedikit aktif di gerakan sosial masyarakat, terutama di rekan-rekan muda, khususnya lagi di rekan-rekan muda Tionghoa. Saat ini saya kebetulan juga koordinator jaringan Tionghoa Muda. Oke. Boleh cerita tentang pengalamannya dalam gerakan ini? Ya, sejak 98 saya secara kebetulan memiliki kesadaran bahwa kondisi negara di Indonesia ini dalam kondisi yang kurang menguntungkan ya. Jadi terutama krisis ekonomi waktu 98. Dari situ waktu saya aktif di kampus, saya diajak untuk ikut diskusi-diskusi terkait masalah negara, dan saat itu isunya ya tentang Soeharto begitu. Dan Itu Pak, waktu itu tahun berapa? tahun 98 ya. Bulan apa? Ya waktu itu, waktu awal-awal itu awal Januari kalau nggak salah ya. Jadi Januari 98 ya. Sebelum kerusuhan. Iya, sebelum kerusuhan. Dan sebelumnya memang itu muncul saya karena saya cukup aktif di mahasiswa di waktu SD SMP itu saya aktif di gerakan Pramuka, dan saya rasa itu cukup membangun rasa sensitif saya terhadap permasalahan sosial kemasyarakatan. Terus juga pas momennya pas 98 itu saya juga banyak membaca sehingga kesadaran itu timbul, merasa empati terhadap rakyat kecil, terhadap orang susah seperti itu. Bagaimana sekarang situasinya? Kalau saya berbincang dengan teman-teman mantan aktivis saat ini suasananya tuh kita seperti flashback ya. Dulu juga awal 98 itu permasalahannya juga sama, yaitu tentang politik. Suksesi rezim waktu itu Soeharto. Nah, saat ini juga setelah pemilu, ini kan momennya pas ya. Waktu dulu juga setelah Soeharto terpilih melalui pemilu, ada dorongan masyarakat untuk mengganti beliau begitu. Nah, kondisi saat ini juga sebenarnya mirip-mirip tahun 98, adanya gerakan pertarungan antar elit begitu. Dan ini saya cukup merasakan karena kita sesama mantan aktivis sharing bahwa suasana saat ini ya mirip karena ada pertarungan di tingkat elit begitu. Dan biasanya berdasarkan catatan sejarah elit itu bisa tumbang kalau ada semacam chaos atau apa khususnya di Jakarta begitu. Coba terangkan tingkatan elit. Maksudnya apa persisnya? Terutama dengan keadaan sekarang di Indonesia. Ya, pertarungan elit ini kan ya seperti perebutan kekuasaan, khususnya posisi presiden, bahwa ketika kondisi ekonomis carut marut, yang dipikirkan adalah untuk menyelesaikannya itu harus merebut kekuasaan begitu. Nah, saat ini memang ada kekecewaan dari sebagian teman-teman oposisi dan masyarakat lain di luar oposisi yang merasa saat ini kita sepertinya jalan di tempat begitu. Tapi bukankah dalam proses demokrasi yang menang yang terpilih dan sampai nanti kalau ada pemilihan lagi? Sepertinya di Indonesia itu terkadang orangnya kurang sabar ya.
karena kurang sabar, terus berpikir yang aneh-aneh, mencoba mencari jalan singkat untuk mempercepat suksesi, karena melalui proses demokrasi dirasakan ada kecurangan begitu. Memang ya kita sayangkan, tetapi saat ini ya seperti itu yang kita rasakan, bahwa biasanya ketika ribut elit itu akan merembas sampai ke bawah begitu. Karena saya sendiri merasakan teman-teman yang sekarang, yang dulunya aktivis, sekarang sudah menjadi aktivis-aktivis partai, itu sudah berbicara untuk bagaimana melakukan penggantian rezim yang sekarang begitu. Melalui isu yang sekarang ini kan ribut antara cicak dan buaya begitu. Okay. Tetapi imbasnya merembet kemana-mana, yang terakhir ini ya jelas tentunya merembet ke domain politik lagi begitu. Coba terangkan tentang opini tentang cicak dan buaya. Ya, cicak dan buaya awalnya ini kan cuma hanya sekedar seorang oknum polisi ribut dengan beberapa oknum di KPK, tetapi ini diseret lebih tinggi lagi menjadi institusi, dengan berhadapan dengan institusi gitu loh, yang sebenarnya kita sangat butuhkan kedua institusi ini untuk membereskan masalah hukum di Indonesia. Jadi institusi polisi, kepolisian dengan anti corruption commission gitu. Okay. Nah sekarang ini kan persoalannya merembet jadi institusi, dan ini merembet lagi ke kejaksaan, ya kan. Nah, tetapi tidak ada policy making dari presiden untuk menghentikan kekacauan ini. Sepertinya dibiarkan saja terus berlarut-larut, dan sepertinya dukungan massa masyarakat kepada KPK itu cukup besar untuk membebaskan yang kemarin sempat ditangkap oleh polisi yang pejabat di KPK, 2 orang yaitu Chandra dan Bibit, untuk dilepaskan, dan akhirnya sudah dilepaskan. Namun pelaku yang oknum di kepolisian masih belum ditahan, sehingga masyarakat kurang percaya dengan institusi kepolisian. Bagaimana Anda punya opini tentang Anggoro dan Anggodo, sebab mereka juga adalah suku Chinese di Indonesia, kan? Ya, saya pikir kan Anggodo sebagai warga negara Indonesia ya tentunya harus diproses melalui hukum, dan secepatnya dia ditangkap untuk menenangkan keadaan, karena saya merasakan baru kali ini mungkin seorang Tionghoa itu diekspos lebih dari hampir 4 jam di seluruh televisi nasional, membicarakan soal kriminalisasi pejabat-pejabat KPK, mengorganisir penyogokan, penyuapan dan sebagainya. Ya, tapi media memang ada right untuk bicarakan tentang Anggodo, tapi apakah apakah ras itu dimasuki dalam berita itu? Tidak. Tetapi saat ini memang belum. Tetapi di masyarakat, impact dari munculnya ini ya memperburuk citra orang Tionghoa, dan saya merasakan ketika 95 mau ke 98 itu mirip pencitraan negatif orang Tionghoa.